Tapi dengan tadi benefit digital marketing yang hemat biaya dan hemat waktu, ya, ini mendatangkan tantangan juga bagi marketing di era digital. Nah, ada 3 tantangan besar yang bisa kita amatin. Pertama, karena marketing udah berubah ke digital, jadi orang-orang sekarang disodorin konten dan promo dan juga hiburan yang terlalu banyak, ya. Yang mana attention span atau perhatian orang-orang sekarang udah berkurang, menurun ya jadi 7 detik. Ketika mereka scrolling sosmed, itu paling lama kalau misalnya konten yang mereka lihat itu nggak sesuai dengan kebutuhan mereka atau mereka nggak minat, ya konten itu boring, bosenin, ya maka paling lama 7 detik, terus mereka akan swipe up, swipe down, mereka akan terus scrolling ya, mereka akan skip. Jadi ini tantangan pertama ya. Kemudian tantangan kedua, cara hasilin tindakan di media digital, yaitu sosmed, website, aplikasi, itu udah berbeda ya dibanding dengan channel tradisional tadi. Ya, contoh billboard, majalah, atau flyer. Nah, bedanya gimana? Ya, kalau misalnya di sosmed, ya jelas audiens itu bertarung dengan banyak konten lainnya, ya ratusan konten lain. Jadi nggak cuma konten kita aja. Sehingga nulis copy di sosmed itu harus padat, ya efisien, to the point, ya tepat sasaran. Jadi nggak buang waktu. Makanya kalau kamu perhatiin, Reels atau video TikTok, ya itu mereka itu kan videonya dipotong-potong. Ya. Nah, caption juga jangan terlalu panjang. Ya, karena attention span orang-orang di sosmed itu super singkat, ya, super singkat. Nah, tapi kalau di website ini juga beda. Mau website homepage atau landing page. Kalau di homepage, orang ke situ untuk mempelajari, ya, mempelajari dari sosmed dia ke homepage website, dia pengen cari tahu dulu. Ini cerita perusahaannya itu seperti apa, sejarahnya seperti apa, kemudian produk-produk yang ditawarin apa aja, timnya siapa aja, foundernya siapa ya. Bahkan ada salah satu studi yang sebutin bahwa salah satu halaman yang paling sering dikunjungin di website itu adalah About Us. Ya. Itu nunjukin bahwa orang-orang pengen tahu tentang sejarah dan cerita di balik si perusahaan ini. Ya. Sehingga di homepage itu memang nggak sesingkat sosmed, cuman jangan juga terlalu panjang. Ya, kalau di homepage ya. Tapi kalau di landing page, ya itu memang harus panjang. Kenapa? Karena landing page itu, ya tujuannya ya cuma satu, untuk menghasilkan satu tindakan. Ya, mostly itu jualan. Ya, jadi produk yang dijual di landing page itu biasanya cukup satu, dan sehingga copywriting landing page itu harus mengarahkan audiens untuk convert produk itu, ya. Dan makanya landing page juga harus pakai storytelling, harus pakai benefit-benefit, ya harus ada social proof. Nah, kalau di aplikasi dia mirip-mirip sosmed, artinya singkat, padat, ya, nggak sepanjang landing page. Nah, kemudian tantangan ketiga, skeptisisme orang-orang itu tinggi, ya, jadi makin tinggi. Ya kenapa? Karena itu tadi, orang-orang disodorin konten yang terlalu banyak, promo terlalu banyak.
ya. Entah itu konten edukasi dan juga konten hiburan. Ya, sehingga dan belum lagi era digital sekarang, itu orang-orang bisa bikin bisnis, bisa jualan dengan mudah. Ya, siapa aja sekarang bisa jualan. Belum lagi dengan kebijakan PT perorangan yang baru dikeluarkan ya beberapa tahun lalu, kalau nggak salah 2021 apa. Nah, itu artinya cuma dengan 50.000 itu orang udah bisa ada PT ya, meskipun dia masuknya ke PT beresiko. Tapi itu menunjukkan bahwa sekarang siapa aja di era digital itu bisa memulai bisnis, bahkan perusahaan ya. Nah, sehingga marketing di era digital itu mindsetnya harus jangka panjang. Ya. Kalau kata pakar marketing Seth Godin, itu harus bangun audience dulu. Ya, jadi bangun tribe kita atau komunitas kita. Orang-orang yang merasa produk atau jasa yang ditawarin perusahaan itu memang membantu mereka. Ya. Dan orang-orang yang merasa ada kecocokan dengan nilai-nilai yang dimiliki sama si brand itu. Ya, misalnya kayak Apple. Ya, nilai-nilai dari perusahaan Apple jelas inovasi. Ya, kemudian simple, ya, elegan. Nah, orang-orang yang juga punya nilai-nilai yang sama ya dia menjadi tribe-nya Apple. Ya, orang-orang yang nggak peduli harga yang lumayan tinggi, asalkan punya nilai yang sama tadi. Jadi sekarang udah beda banget ya, harus bangun tribe kita. Nah, perusahaan butuh copywriter ya pertama karena mereka butuh skill untuk memikat perhatian audiens di 3 detik pertama. Ya. Kenapa 3 detik? Karena tadi attention span orang-orang 7 detik. 3 detik itu untuk memikat ya. Kalau gagal 3 detik, ya udah, wassalam. Ya, orang akan langsung skip. Nah, cara memikatnya gimana? Itu lewat headline atau hook yang ngejawab kebutuhan atau keinginan mereka. Ya. Nah, ini dengan cara menghibur atau menginspirasi. Nah, kenapa menginspirasi? Nah, karena ya dua cara ini yang di awal itu yang bisa ngena ke emosi orang. Ya. Ambil contoh iklan YouTube itu saya pernah lihat iklan dari Gojek. Ya, itu di mana Gojek itu dia nampilin bahwa driver dia itu berjuang untuk menafkahi istrinya. Ya. Jadi kan dari awal kita udah tersentuh secara emosi. Ya. Tapi kalau yang Traveloka, dia pakai yang menghibur. Ya, gimana ada anak muda pakai kostum yang unik, ya terus nari-nari di pantai gitu kan. Nah, itu iklan baru mereka. Nah, jadi kan ini memikat perhatian. Ya. Dan ada copywriting-nya di situ. Libur akhir bulan gitu ya. Nah, setelah memikat, kemudian copywriter harus mempertahankan perhatian si audiens itu di 4 detik selanjutnya. Ya. Barulah kalau udah lewat 4 detik kedua ini, nah, maka besar kemungkinan audiens akan bertahan sampai selesai. Nah, caranya gimana? Caranya lewat isi konten yang paham dengan masalah si audiens, yang nyentuh emosi mereka. Ya, storytelling. Ini bisa lewat storytelling. Ya. Kalau kamu perhatiin banyak entrepreneur sukses, ya, itu atau business coach, ya, itu mereka website jualan mereka itu mereka cerita ya, tentang perjalanan hidup mereka, bagaimana jatuh bangun bisnis, ya, dan dari situlah dia bisa mempengaruhi si audiens untuk beli kelas dia atau konsultasi dengan dia. Ya. Nah, kemudian yang ketiga dengan ngasih solusi. Nah, ini bisa dalam bentuk benefit-benefit.
Ya, jadi ini dengan kita mempertahankan si perhatian audiens. Nah, setelah mempertahankan, terakhir ubah perhatian itu tadi jadi tindakan akhir yang mengarah ke penjualan. Nah, di digital marketing ini istilahnya conversion. Nah, ini dengan pakai call to action. Ya, jadi ajakan yang ngasih penawaran atau offer yang sulit ditolak. Ya, jadi memang harus sulit ditolak kalau mau mengubah jadi conversion, jadi penjualan. Nah, itu nanti kita akan bahas sedikit lebih lanjut. Cuman, dan ini offer sulit ditolak ini karena saking nyasar masalahnya dengan manfaat-manfaat yang minimal harus 2 kali lipat harga. Ya. Dan ini ada studinya yang juga buktiin bahwa kalau kita menjual produk, maka untuk bisa kita make sure bahwa produk kita dibeli, itu manfaat yang ditawarin oleh produk harus 2 kali lipat dari harga yang dibayar. Nah, jadi tanpa copywriter, perusahaan cuma bikin konten tanpa datengin penjualan. Ya, no penjualan, no revenue. Ya, sehingga companies go out of business. Jadi sepenting ini copywriter sehingga prospek ke depan akan terus tinggi. Ya, selama perusahaan itu butuh revenue, maka copywriter akan terus dibutuhkan terutama di era digital. Yang tadi udah kita bahas ya. Baik, ini kita masuk ke apa itu copywriting. Nah, apakah copywriting ini cuma sekedar mempersuasi? Ternyata kalau kita baca buku-buku dari copywriter legendaris, ya, David Ogilvy, kemudian Eugene Schwartz, ya, Claude Hopkins, Robert Collier, ya, itu benang merah yang bisa kita tarik ya dari copywriter legendaris ini. BTW mereka ini copywriter legendaris karena memang udah membuktikan ya lewat hasil mereka, either lewat klien-klien mereka yang mana brand-brand besar, ya lewat agensi mereka juga yang semakin berkembang bahwa teknik-teknik yang udah mereka pakai itu memang mendatangkan hasil yang tinggi. Ya, makanya mereka diakui sebagai copywriter legendaris. Dan mereka itu sepakat bahwa copywriting ini science. Ya, jadi bukan seni. Ya, nanti kita akan bahas lagi. Jadi copywriting ini science, berjualan pakai tulisan. Ya. Nah, kenapa dia ini berjualan pakai tulisan? Karena gini, kalau misalnya copywriting itu cuma tulisan persuasif, ya, lalu apa bedanya dengan lagu yang persuasif? Apa bedanya copywriting dengan puisi yang persuasif? Ya, misalnya puisi cinta. Ya, apa bedanya dengan naskah pidato yang persuasif? Ya, pidato itu kan dia menghimbau orang dong, mengajak orang. Ya, terus apa bedanya? Nah, bedanya ya copywriting ini tujuannya komersil, ya, yaitu menjual produk atau jasa pakai tulisan. Ya. Nah, dan copywriting ini bukan seni. Kenapa? Karena profit dan seni itu nggak bisa berlari bareng. Ya. Kenapa? Karena satu kesalahan aja di proses nulis copy, ya, kamu bakal buang waktu, uang, dan tenaga. Jadi butuh proses saintifik sehingga harus sains agar nggak buang waktu, uang, dan tenaga. Nah, caranya gimana? Ya kamu harus paham banget kebutuhan dari si audiens itu dengan riset sedalam-dalamnya. Jadi copywriting ini, kata David Ogilvy, itu 80% adalah riset. Ya, dengan riset audiensmu sedalam-dalamnya, nanti copywriting sendiri itu bisa berjalan dengan sendirinya. Ya, tanpa kamu harus pakai kata-kata yang puitis, yang indah segala macam. Ya, asalkan
copy kamu menjawab kebutuhan audiens, maka dijamin akan menghasilkan tindakan yang mengarah ke penjualan. Nah, kemudian kamu juga harus paham medium untuk menjangkau mereka. Jadi paham kebutuhan mereka, paham mediumnya, paham bahasa mereka, dan teknik-teknik copywriting yang efektif yang nanti kita akan singgung lebih lanjut. Nah, lalu jangan lupa juga untuk split testing. Jadi kamu uji. Ya, dan balik lagi pada akhirnya copywriting is not about what we think. Jadi bukan apa yang asumsi kepala kita, tapi apa yang menghasilkan tindakan. Ya. Hasil di lapangannya seperti apa. Nah, makanya itu kita harus testing untuk cari tahu hasil terbaik. Jadi ABT, always be testing. Ya. Nah, tadi cara untuk riset audience, jadi di copywriting itu kita sebut customer persona. Nah, customer persona ini satu orang ya yang jadi customer ideal dari produk atau jasa yang kamu promo sebagai copywriter. Nah, ada yang bilang ini buyer persona. Ya, tapi saya kok nggak sepakat karena kalau buyer dia cuma sekali aja, sementara kita kan ingin berkali-kali, apalagi kalau kamu kerja di perusahaan. Nah, makanya harus customer, biar kamu bisa promo berkali-kali ke mereka. Gitu. Nah, ini ada 5 pertanyaan untuk nyusun customer persona. Jadi biar copywriting kamu itu laser fokus ke satu orang target. Ya. Jadi nggak bisa semuanya, karena a copy for everyone is a copy for no one. Apalagi sekarang konten-konten ya itu sudah tersegmentasi, udah fragmentasi, jadi udah beragam banget. Ya, kamu harus spesifik nyasar ke satu orang. Ya. Nah, terus pertanyaannya gimana kalau nanti copy kita dibaca sama orang yang bukan customer persona ini? Ya bagus, ya bagus. Bukan berarti kita menutup kemungkinan bagi orang yang nggak memenuhi customer persona ini untuk belanja. Ya nggak apa-apa. Misalnya customer persona kamu kayak saya, yaitu anak muda kantoran, ya karyawan 25 tahun, ingin ningkatin skill copywriting, ya career switcher, katakanlah. Nah, gimana kalau ada fresh graduate yang umurnya 22 tahun, cewek? Ya, bagus. Berarti copy saya itu bisa menjangkau dia juga. Ya, jadi dengan kita laser fokus ke satu tipe orang, ya itu kita memfilter ya orang-orang yang mirip ke customer persona ini. Nah, ada 5 pertanyaan. Pertama, apa masalah terbesar dari customer ideal kita? Ya, kemudian di mana dia paling sering nongkrong? Nah, ini di mana ini bisa online, bisa offline. Ya. Apa format konten yang paling sesuai? Ya, karena dari pengalaman saya juga, itu di tiap channel, itu format konten yang efektifnya bisa beda-beda. Kemudian gimana bahasa yang dia pakai? Nah, ini nanti ngaruhnya ke emosi mereka. Karena dengan kamu nyentuh emosi, maka mereka akan lebih tergerak untuk ngambil tindakan. Nah, dan juga gimana kesehariannya atau a day in life-nya. Jadi memang harus sampai sedetail ini. Dan BTW ini udah dirumuskan. Jadi ini bukan saya bikin random aja ya. Dari benak otak saya terus tiba-tiba saya bikin ini, bukan. 5 pertanyaan customer persona ini saya ambil dari buku bestseller ya, Sell Like Crazy, yang ditulis sama salah satu copywriter terkenal juga era ini, namanya Sabri Subi, yang saya kagumi juga. Jadi dia ini asal Australia dan udah diriin agensi digital marketing itu tanpa pakai modal investor, seorang diri. Kemudian rekrut tim udah sampai gede banget, kantornya udah bagus banget, dan udah
merambah ke negara lain. Ya. Tapi masih di English speaking countries dulu. Artinya ini udah proven. Dan dia udah menggenerate, udah hasilin 1,33 lebih miliar dolar. Jadi ini udah diuji berkali-kali gitu. So, it works. Nah, kita breakdown satu-satu. Apa masalah terbesar customer ideal? Nah, jadi biar kopimu ngena ke emosi calon customer, kamu mesti paham, ya kayak yang saya bilang tadi, masalah paling serius mereka. Nah, levelnya ini mesti painkiller, jangan cuma vitamin. Ya. Kemudian kedua, di mana dia paling sering nongkrong? Nah, ini apakah di LinkedIn, apakah di TikTok, apakah Instagram, YouTube, Facebook, Quora, Clubhouse, atau Threads bahkan, atau blog. Nah, ikuti mereka di mana, jangan nyuruh pindah. Dan ada satu quote dari Eugene Sart, salah satu copywriter legendaris juga yang menghasilkan pendapatan yang cukup tinggi ya dari kerja copywriter. Dia itu bilang bahwa kita nggak bisa menciptakan keinginan massal. Ya, kita cuma bisa mengalihkan. Ya, jadi karena butuh energi untuk kita ciptain dan butuh effort yang sangat besar. Jadi daripada kita ciptain dari awal, kenapa nggak kita cari tahu di mana keinginan yang udah ada, terus kita alihkan, kita sesuaikan. Nah, jadi ini, ikuti mereka di mana, jangan nyuruh pindah, karena sulit banget. Kemudian yang ketiga, apa format konten yang paling sesuai bagi si customer idealmu? Ya. Nah, kayak tadi saya sempat singgung juga, audiens tertentu di channel tertentu itu nyaman dengan format tertentu, tapi nggak dengan format lain. Nah, contoh, kayak sekolah mas saya di LinkedIn, ya, itu saya udah pernah uji format carousel dan juga video pendek dan juga post biasa, ya, teks. Nah, maka format yang engagement-nya tinggi itu selalu carousel. Kalau nggak carousel, infografik. Ya, jadi dua format itu ya diminati audiens LinkedIn. Kenapa nggak video pendek? Ya karena bisa jadi kalau video pendek mereka larinya ke TikTok atau ke Reels Instagram gitu. Nah, sementara di Instagram sama, apalagi di TikTok juga. Konten carousel atau poster yang ada banyak slide itu bisa jadi di TikTok efektif juga, tapi nggak akan se-efektif video pendek karena memang nature TikTok itu video pendek. Jadi cari tahu format yang paling sesuai dengan customer idealmu. Nah, keempat, gimana bahasa yang dia pakai? Ya, tiap jenis audiens itu punya bahasanya sendiri. Itu tadi, dengan kamu pakai bahasa sehari-hari mereka, kamu lebih nyentuh emosi mereka, sehingga mereka lebih tergerak untuk mengambil tindakan yang kamu mau. Contoh, audiens freelancer di Instagram, itu bahasanya lo gue. Ya. Tapi profesional muda LinkedIn, kayak audiens saya, itu ngomongnya saya kamu. Ya. Nah, jadi jangan kita tentang, udah ikutin aja. Jadi, cari tahu bahasa sehari-hari mereka biar connect ke emosi. Nah, kemudian gimana kesehariannya? Nah, ini kamu harus bikin day in life-nya. Biar kopimu itu nyesuaiin kondisi mereka. Ya. Nah, kenapa harus nyesuaiin kondisi mereka saat kamu nulis kopi? Atau saat mereka baca kopimu? Karena, ya, tahukah kamu, itu kata Sabri Subi, tadi pendiri agensi marketing yang cukup sukses di Australia, itu katanya audiensmu itu orang yang sangat berbeda 180 derajat di hari Senin jam 7 pagi dan Jumat jam 7 malam. Ya. Ya iya, karena Senin jam 7 pagi orang-orang itu lagi dalam mode siap-siap kerja. Ya. Jadi baru recharge weekend, terus lagi siap memulai dengan energi penuh untuk memulai hari pertama mereka di minggu itu. Ya. Nah, Senin jam 7 pagi. Tapi ketika Jumat jam 7 malam, ini kebalikannya. Ya, orang-orang udah jenuh, udah penat, udah stres. Habis kerja seharian, Senin sampai Kamis, kemudian Jumat
selesai kerja itu mereka ingin refreshing. Ya, kalau dia anak-anak kantoran Jakarta, ya mereka nongkrong sama teman-teman, ya atau sama pacar kalau udah pacar gitu. Jadi kopimu harus nyesuaiin kondisi mereka, sehingga butuh a day in life. Nah, ini contoh a day in life saya. Jadi customer ideal saya itu Budi. Ya, ini meskipun ini dari yang NFT ya. Dia sosial media copywriter di sebuah startup bank digital di Jakarta. Ya. Nah, jadi ini dari jam 7.15, WIB dia mandi, sarapan pagi, ya sambil nonton channel YouTube. Kemudian 7.45 mulai berangkat kantor, ya bla bla bla. Kemudian tiba di kantor jam 9.15, ya. Jadi domisili Jakarta. Kemudian jam 10.30 ikut meeting, lalu ini isoma jam 12. Nah, kemudian lanjut 12.50, 10 menit lebih awal tiba di meja kantor, mulai lanjut copywriting ya. Jadi cukup rajin ini. Nah, kemudian jam 2 dia power nap dulu nih, 15 menit. Ya, kemudian lanjut, terus break bentar jam 3 ya kan. Terus lanjut nulis laporan, terus break lagi, sholat asar. Nah, sampai 17.15 beres-beres pulang bareng coworker yang masuk jam 9 pagi. Nah, output. Apa itu output dari customer persona ini? Jadi outputnya ini berupa satu paragraf seperti ini yang komprehensif dan menjelaskan semua informasi tadi. Ya, jadi kita rangkum semua. Ya, kita rangkum semua. Jadi biar sewaktu-waktu ketika kamu ingin nulis kopimu, ya, kalau nanti kerja di perusahaan ya kamu tinggal lihat aja output ini. Jadi ini ada fotonya, terus ini ada deskripsi dianya. Ya, jadi biar kopi kamu selalu nyesuaiin dengan kondisi dia, dengan kebutuhan dia. Oke. Nah, kita lanjut jenis-jenis copywriting. Itu ada, kalau kamu lihat Google ya, kamu googling, maka kamu akan menemukan ada banyak definisi copywriting, ada jenis-jenis copywriting. Ada yang bilang SEO copywriting, kemudian marketing copywriting, kemudian branding copywriting, ya direct response copywriting. Ya, tapi kalau kamu baca buku-buku scientific advertising, kemudian breakthrough advertising, ya kemudian Ogilvy on advertising dan banyak buku-buku lainnya. Nah, maka sebenarnya ya copywriting itu dia cuma dua jenis. Mainly dua jenis ini. Direct response copywriting dan juga branding copywriting. Nah, baik kita jelasin satu-satu. Nah, direct response copywriting ini tujuan utamanya satu, yaitu mendorong audiens mengambil tindakan yang mengarah ke penjualan secepatnya. Ya. Nah, contoh, klik halaman website, subscribe newsletter, download PDF gratis, atau check out produk. Setiap proses itu mesti terstruktur, terukur, dan termonitor. Ya, nah, ini dia copywriting alirannya si copywriter legendaris, kayak David Ogilvy, Gary Halbert, Eugene Short, dan juga John Caples. Dan ini efektif dipakai untuk paid ads. Ya, karena itu tadi dia tujuannya utama satu, yaitu mendorong audiens ngambil tindakan secepatnya. Bisa Google Ads, Facebook Ads, dan Instagram Ads. Nah, ini contoh direct response copywriting. Kamu bisa googling juga. Ini iklan yang paling legenda dari David Ogilvy ya. Dia selama 5 tahun berturut-turut dia bisa ngasilin 50% penjualan untuk mobil mewah loh. Bayangin, untuk mobil mewah itu udah tinggi. Kemudian ini ada The Man in Hathaway ya. Kamu bisa
pelajari lebih lanjut lagi. Yang kedua ada branding copywriting. Ya, nah jadi branding copywriting ini kebalikan dari direct response. Itu tujuannya, kalau tadi untuk direct response itu untuk datengin tindakan secepatnya, ya kalau branding copywriting ini dia untuk kuatin citra dari brand di mata calon dan customer. Jadi kuatin citra dari sebuah brand di mata calon dan customer. Nah, dan nggak begitu peduli dengan tindakan secepatnya. Ya, contoh ini copy yang sering kita lihat di billboards, ya, kemasan produk, poster, banner, bagian luar bis dan homepage. Biasanya dipakai untuk ngingetin orang tentang keunggulan unik atau USP dari brand itu. Contoh, nah, a world of possibilities at your fingertips. Ya. Ini dari Google. Kemudian ini yang cukup terkenal, 1,000 songs in your pocket, ya, 1.000 lagu di kantongmu, ya, Apple, unleash your imagination. Ya, jadi mostly ini USP atau keunggulan unik dari produk, ya. Nah, manakah yang lebih baik, direct response copywriting atau branding copywriting? Saya kasih waktu 3 detik. Oke, mana lebih baik? 1, 2, 3. Jawabannya tergantung. Ya. Kenapa tergantung? Karena direct response copywriting itu dia tadi efektif untuk mendatangkan hasil secepatnya, ya, yang sangat cocok untuk iklan. Ya, jadi kalau kamu dan timmu launching campaign di sosmed, pakailah direct response. Ya, kalau mau suruh calon customer untuk check out produk di landing page, pakai direct response. Kalau mau gedein email list, ini kayak yang saya pakai di LinkedIn, ya, biar lebih personal, one on one, pakailah direct response. Kalau mau jalanin paid ads, Google Ads atau Facebook Ads, pakai direct response. Oke, tapi kalau kamu cuman untuk engage dengan audience, ya, cuman untuk memaintain hubungan, contoh mau kamu educate atau entertain, ya, atau engage, nah itu pakai branding copywriting di social media post. Kemudian iklan berbayar untuk brand besar kayak Gojek, Aqua, dan Traveloka. Nah, kenapa? Karena mereka punya budget yang gila-gilaan gitu. Jadi makanya mereka cuman promo USP mereka aja, cuma ngasih tahu kayak tadi Apple, 1,000 songs in your pocket gitu kan. Aqua 100% murni. Nah, tapi kalau perusahaan-perusahaan yang budgetnya nggak segede mereka ini, ya kamu bantu perusahaan itu untuk datengin hasil secepatnya lewat direct response. Nah, kemudian kalau nulis di kemasan produk, itu juga branding copywriting. Dan homepage website juga branding copywriting. Nah, ini singkat aja teknik-teknik copywriting. Saya nggak akan bahas semuanya karena keterbatasan waktu. Kalau kamu tertarik, nanti saya akan ajar lebih dalam di bootcamp yang akan saya adakan tiap sebulan sekali. Ya, kalau ingin tahu, silakan bisa subscribe di email newsletter saya atau follow saya di LinkedIn, Andika Suryat. Oke. Nah, jadi teknik copywriting itu pertama nulis hook yang memikat perhatian di 3 detik pertama. Oke, kita sempat bahas di awal. Kemudian perbesar masalah audiens. Kemudian juga storytelling yang nyentuh emosi. Lalu nerjemahin fitur ke benefit. Kemudian nonjolin satu keunggulan dominan atau unique selling proposition itu tadi. Nunjukin social proof ya dalam bentuk testimoni, berita, dan kolaborasi, dan juga rancang call to action yang arah ke penjualan. Nah, ini formula copywriting ini ada banyak.
Total itu ada 33 formula. Ya, but good news is, apalagi di awal, kamu nggak perlu hafalin semuanya. Ya, cukup satu ini saja, yaitu AIDA. Ya. Nah, kenapa? Karena sebenarnya kalau kita telusuri lebih dalam, lebih jauh lagi, ini formula-formula ini, dia ini turunan dari AIDA. Ya. Kenapa? Karena AIDA ini attention. Jadi nangkap perhatian, itu tadi, ya kan? Lewat headline atau hook. Kemudian interest, itu kita coba pertahanin. Ya, lalu desire, itu kita kasih tadi solusi-solusi, benefit. Ya, storytelling. Ya, kemudian action, kita minta calon customer untuk ambil tindakan penjualan. Misalnya, check out produk, ya, atau klik landing page, atau download PDF, gitu kan. Nah, sejarah AIDA ini jadi AIDA ini dia formula copywriting paling populer. Dia ditemuin tahun 1898 oleh sales profesional namanya A. St. Elmo Lewis. Ya. Ingat itu A. St. Elmo Lewis. Dan dia efektif buat macam-macam keperluan. Ya. Sosial media, landing page, dan email marketing. Tadi singkatan dari attention, interest, desire, action. Nah, kita masuk sekarang ke pembahasan. Tahap attention. Nah, ini kamu tangkap perhatian pembaca. Ya, lewat headline atau hook. Lalu buat headline atau hook yang memikat mereka. Caranya dengan ini, sasar kebutuhan, keinginan, cara, berita, pertanyaan, atau perintah. Ya. Nah, saya nggak bahas lebih dalam di sini. Kalau kamu tertarik, bisa ikut bootcamp saya. Dan saya juga ada e-book yang ngebahas lebih detail tentang ini. Ya. Lalu kedua, tahap interest. Nah, di sini kamu bikin audience ngerasa lebih terhubung, lebih connected. Ya. Tadi habis kamu tangkap, terus bikin merasa lebih terhubung. Nah, dan yakinin mereka kalau kamu orang yang tepat buat selesaiin masalahnya. Nah, caranya itu kamu bisa perbesar masalah mereka atau agitating. Ya. Kemudian ceritain kisahmu yang mirip dengan penderitaan mereka, storytelling. Atau bikin mereka makin penasaran, curious. Atau bikin mereka merasa terhibur, entertain. Ya. Nah, di tahap desire, ini tujuan utamamu adalah kasih solusi yang tepat dan detail ke pembacamu. Ya. Nah, ini dagingnya nih ibaratnya. Ya. Kalau kamu jual produk, ya ini berarti semua daftar benefit dari produk. Kalau konten, ya ini jawaban detail dari satu masalah. Kalau suruh pembaca join newsletter, ya ini berarti semua benefit dari join newslettermu. Ya, jadi ini bisa dibilang solusi dari copywritingmu di tahap ini. Gitu. Nah, terakhir, action. Di sini kamu suruh pembaca ambil tindakan. Ya, spesifik, sesuai dengan goalmu apa. Nah, istilah copywritingnya itu call to action atau CTA. Ya. Tadi contoh, klik website, isi email, download PDF, ya, konsultasi gratis, suruh DM, atau beli produk bahkan. Nah, pro tip itu cukup satu CTA aja, biar pembaca nggak bingung. Ya, dan ini udah saya buktiin berkali-kali. Dan juga copywriter profesional lain, saya lihat di LinkedIn juga menyuarakan hal yang sama. Biar pembaca nggak bingung, cukup satu CTA. Nah, ini ada case study, tapi kita nggak bahas di sini. Oke. AI copywriting, ya, artificial intelligence. Dia ini friend atau foe. Nah, tergantung gimana kita pakainya. Bisa jadi friend kalau kamu cuman pakai untuk membantu aja, ya, sekedar assisting, melengkapi bagian yang kurang dari kopimu dan mempertajam hasil, ya. Dan kamu terus belajar ngasah skill. Tapi bisa jadi foe atau musuh kalau kamu nulis 100% pakai AI.
kalau kamu bergantung 100% pakai AI, kamu jadi males meningkatin skill copywriting kamu. Ya. Jadi tergantung dari gimana kamu pakai. FYI, hasil copy 100% dari AI aja sekarang ini ya masih nggak efektif. Ya. Karena kayak saya sempat singgung di awal, dia ini masih kurang spesifik dan personal. At least for now. Ya. Jadi jangan terlalu bergantung AI. Ya, cuman pakai kalau kamu udah stuck. Jadi saya ibarat kalkulator aja gitu. Jadi kalau memang kamu nggak bisa nemuin jawaban, ya bisa pakai AI untuk tadi mempertajam hasil copy. Tapi selama kamu bisa bergantung ke diri sendiri, ya percaya dirilah dengan skill copywritingmu. Ya, jadi gitu ya. Nah, bedanya high quality copywriter dengan average copywriter. Jadi bagi kamu nih yang memulai karir sebagai copywriter, ini berdasarkan pengalaman saya. Pertama, high quality copywriter itu dia selalu memulai dari data dan fakta di market, ya bukan asumsi di kepalanya aja. Nah ini tadi sempat dibilang David Ogilvy, 80% riset, ya. Kemudian riset kebutuhan audiens dalam-dalamnya. Tadi kita udah bicara tentang customer persona juga, gimana cara ngerancangnya, outputnya tadi. Dan harus mendalami produk yang ingin dipromot itu sedalam-dalamnya. Ya, bahkan David Ogilvy aja, itu dia only promote a product that he believes in. Jadi kamu juga harus lakuin yang sama. Bahkan David Ogilvy itu ketika tadi yang iklan mobil mewah Rolls Royce ya, itu selama 5 tahun berturut-turut ngasilin sales 50%. Ternyata di tahun kelima produk mobil Rolls Royce itu ada kerusakan, jadi salah produksi. Ya. Ada kelecetan lah, kesalahan produksi, anggapnya gitu. Nah, jadi dan itu mempengaruhi kualitas dari mobil Rolls Royce itu sendiri. Padahal yang dipromot, digaung-gaungkan itu ya kualitas elegan mewahnya itu. Nah, lalu apa yang dilakukan Ogilvy? Dia pertama coba sampaikan, ternyata pihak mereka nggak merespon dengan cepat dan kayak biasa aja. Lalu Ogilvy kalau dia mau lanjut bisa aja, ya apalagi kalau dia mau butuh duit, tapi dia enggak. Dia stop kerjasama dengan pihak mobil itu, ya karena kualitas produknya itu mengalami kerusakan, udah nggak sebagus dulu lagi. Gitu. Jadi only promote a product that you believe in, always. Nah kemudian harus kuasai semua teknik copywriting. Ya, ini untuk jadi high quality copywriter. Itu teknik tadi udah saya bahas. Ya kamu bisa join bootcamp saya tiap bulan, bisa follow LinkedIn saya untuk cari tahu dan bisa subscribe newsletter saya, dan nggak pernah berhenti belajar. Ini wajib sih, ya karena dunia terus berkembang yang kita bahas. Selalu go extra mile saat memberikan hasil dan punya rasa ingin tahu yang tinggi. Ya. Ini kata David Ogilvy. Jadi Ogilvy pernah bilang pernah ditanya ya, apa yang bedain copywriter high quality dengan copywriter yang biasa aja. Nah, terus Ogilvy bilang, dalam hal keterampilan itu nggak ada yang terlalu membedakan copywriter hebat dengan yang biasa. Copywriter hebat itu cuman tahu lebih banyak ya dari copywriter biasa. Oke, jadi kamu harus always be curious, kepo tapi kepo dengan hal baik ya, hal yang bisa membantu kamu berkembang. Oke. Jangan kepo orang, itu beda lagi. Kemudian bisa beradaptasi dengan berbagai media. Ya, itu tadi karena sosmed baru terus bermunculan, ya media makin berubah. Ya, kamu harus terus beradaptasi. Dan ini sedikit aja. Media memang terus berubah ya, cuman
ada satu hal yang nggak akan pernah berubah, yaitu psikologi manusia. Ya, makanya dengan kamu terus belajar, tadi punya rasa ingin tahu, kamu akan terus mempelajari ilmu psikologi juga, gitu ya. Nah, terakhir, itu tadi, ngerti manfaatin AI untuk mempertajam hasil kopimu. Ya, bukan tergantung 100%. Nah, terakhir, semua orang bisa nulis dengan tujuan mendidik atau menghibur. Ya, atau disebut content writing. Tapi nggak semua bisa nulis dengan hasilin penjualan, yaitu copywriting. Ya, selama perusahaan butuh pendapatan, butuh revenue, selama itu juga pekerjaan copywriter selalu dibutuhkan. Ya, sekian dari saya. Kalau kamu tertarik ikut bootcamp, ya silakan follow LinkedIn saya atau baca deskripsi YouTube di bawah ini. Oke? Thank you. Semoga bermanfaat.